Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman dengan vlog harian saya di Simpur Jaya Channel. Video kali ini saya akan sharing kembali kegiatan saya di warung sembako. Kali ini saya akan ini teman-teman ya, lagi misah-misahin sampo gitu ya, biar gampang ngejualnya ya teman-teman. Ini kita pisah-pisahkan supaya tidak menyatu terus ya, sekali-kali berpisah kan gitu. Gini ya teman-teman, sambil di rumah sambil nungguin warung ya. Bagaimana teman-teman, warungnya rame kah saat ini di tanggal tua teman-teman ya? Ini sudah hampir di akhir bulan teman-teman ya. Kita akan meninggalkan bulan Juli ini dan berganti dengan bulan Agustus teman-teman. Semoga usaha teman-teman semuanya lancar dan selalu laris manis, tambah berkah ya rezekinya teman-teman ya. Dan yang usaha apapun semoga dilancarkan, dimudahkan semuanya ya teman-teman. Dan di video kali ini saya akan sharing lagi ada beberapa pantangan yang harus kita hindari agar warung kita itu sukses dan berkembang teman-teman ya. Ini hanya sharing aja teman-teman, pengalaman-pengalaman saya selama ngewarung ya teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya ataupun sekedar hiburan aja untuk teman-teman yang menontonnya ya. Karena ini gambarnya cuman begini aja ya, duduk andiprek motongin sampo teman-teman ya. Ini kegiatan saya di rumah, motongin sampo sambil nunggu pembeli datang teman-teman. Dan ini mohon maaf suara juga lagi nggak enak ya teman-teman, lagi flu lagi. Saya tuh sering banget demam flu gitu teman-teman akhir-akhir ini ya, nggak tahu kenapa, mungkin efek kecapean juga ataupun yang lainnya ya, kurang menjaga kesehatan atau apa ya teman-teman. Namun ya begitulah ya, saya tuh nggak bisa minum air dingin. Jadi kemarin tuh saat cuaca lagi panas banget ya, di warung itu kan hawanya panas banget teman-teman, serasa di oven gitu. Saya tuh nyobain es gitu ya, air dingin gitu. Tapi setelahnya itu langsung serak gitu, tenggorokan saya sakit dan sampai sekarang deh belum sehat lagi teman-teman ya. Saya tuh nggak bisa minum dingin-dingin, jadi yang harus minum tuh yang hangat-hangat gitu teman-teman ya. Maklum ya, usia sudah segini, jadi ya mungkin harus menjaga kesehatan, menjaga juga pola makan, jangan sembarangan minum yang tidak enak ya teman-teman, yang tidak enak di tubuh saya, maksud seperti itu ya. Nggak bisa banget minum dingin-dingin gitu teman-teman. Oke lah, kita lanjut ke pembahasan yang pertama ya. Seri yang pertama ini ada beberapa pantangan yang harus kita hindari agar warung kita itu sukses dan berkembang. Yang pertama itu, kita selalu menganggap warung lain itu sebagai pesaing kita teman-teman. Itu menurut saya sedikit berlebihan ya, seperti itu ya. Karena bagaimanapun usaha dimanapun pasti ada persaingan ya. Kalau kita terlalu memikirkan ataupun terlalu bagaimana sama pesaing kita itu, kita akan lebih nggak nyaman ya teman-teman, seperti itu ya. Kita harus menganggap pesaing kita itu sebagai teman, sebagai mitra bisnis, sebagai sahabat kita, sebagai sesama pemilik usaha yang sama, seperti itu ya teman-teman. Jangan menganggap pesaing itu sebagai persaingan yang berat, ataupun sampai kita nggak negur, sampai kita nggak menyapa, sampai kita marah-marahan gitu ya teman-teman, seperti itu. Itu akan menjadi penyakit hati yang harus kita hindari ya. Ini menurut saya teman-teman, pesaing itu kita harus anggap sebagai teman kita ya. Kita bisa curhat ke mereka, sesama pedagang sembako ya. Kita bisa saling sharing tentang harga-harga ataupun tentang barang-barang yang mungkin kita tidak punya, di mereka punya. Kita bisa minta barangnya, atau kita bisa minta jualkan gitu ya teman-teman. Dengan kita berbaik hati ataupun berperilaku baik kepada warung-warung lain yang sesama pedagang sembako ini, kita bisa mengambil banyak keuntungan ya. Selain kita menjaga silaturahmi, juga kita bisa lebih bermanfaat lagi ya teman-teman, seperti itu. Mungkin di kita tidak ada barang tersebut, di dia ada, kita bisa beli dulu di dia, nanti diganti uangnya, seperti itu ya teman-teman. Dan banyak-banyak lagi keuntungan-keuntungan lain dengan warung-warung sembako lainnya ya, yang kita anggap bersaing itu. Mungkin lebih banyak manfaatnya untuk kita lebih terpacu lagi semangat, terpacu lagi dalam mengelola usaha ini ya. Karena mungkin di warung sana tuh rame, kenapa di kita sepi. Nah, kita jadi
bahan pertimbangan apa yang kurang di sini, apalah yang belumnya kita lakukan ya, supaya warung kita itu ramai seperti warung mereka itu seperti apa aja sih yang mereka jual seperti itu ya. Kita harus tahu, harus kita contoh teman-teman seperti itu ya. Nah, ini poin yang kedua, pantangan bagi kita yang harus kita hindari saat berdagang ini ya, agar sukses dan berkembang itu kita itu tidak bisa menolak orang yang berhutang ya teman-teman, seperti itu. Itu juga sebagai bagaimana ya caranya supaya kita itu terhindar dari orang-orang yang ingin berhutang gitu. Kita harus bisa dalam berbicara ya, supaya tidak menyinggung perasaan mereka saat mau mengambil barang-barang kita gitu, mau meminjam barang-barang kita ini. Kita harus bisa bicara dengan bahasa-bahasa yang lembut, yang mudah dimengerti ya, supaya tidak jadi menghutang gitu teman-teman ya. Karena kebanyakan yang menghutang itu biasanya ya, namun tidak semua begitu, namun kebanyakan setelah menghutang itu kebanyakan tuh pada menghilang ya. Yang sedikit pura-pura lupa, ataupun memang dilupakan, ataupun malah berbelanja ke supermarket ataupun ke swalayan gitu teman-teman ya. Apalagi saat nanti tanggal muda, biasanya pada borong-borong di sana teman-teman ya, seperti itu. Warung kita itu yang kecil ini pada dilupakan deh seperti itu ya. Namun jika tanggalnya mepet ataupun bulannya di akhir bulan seperti ini, biasanya belum pada turun gajiannya, jadi mereka tuh sedikit apa namanya ya, minta tolong gitu ke kita ya. Namun kita itu kadang-kadang nggak bisa nolak ya, karena ya itu nggak tega, apalagi dia tetangga dekat kita ataupun saudara kita gitu ya, kita nggak bisa menolaknya ya. Nah, itulah teman-teman, kita harus punya jiwa yang tegas saat ada orang-orang yang mau berhutang, supaya tidak jadi menghutang itu seperti apa caranya. Dan kita harus bisa ya dengan bahasa-bahasa yang menolak memberikan hutangan gitu teman-teman. Ada beberapa cara yang untuk kita sebagai pemilik warung itu supaya kita itu terhindar dari orang yang menghutang ya. Tapi intinya itu kita harus tegas yang punya warungnya ini ya teman-teman. Jangan kita mudah memberikan hutangan kepada siapapun teman-teman ya, kalau kita memang tidak siap ya untuk dihutang gitu, kecuali kita sudah bermodal besar, bermodal banyak, dan yang memang yang menghutang pun dipercaya gitu, tidak terlalu lama mengambil barang-barang yang kita jual ini ya. Misalnya paling lama tuh seminggu misalnya, tapi dibatasi aja gitu teman-teman ya, maksimal 50.000 per minggu seperti itu. Tapi itu harus lancar pembayarannya teman-teman. Atau bisa kita lebih tegas dari awal, memang kita nggak ngutangin itu, jangan pilih plan gitu pikirannya ya, sebentar ke sini ngasih, sebentar ke sini ngasih, sebentar ke sini nggak ngasih. Itu akan jadi dilema buat orang lain yang memang mendengar kabar seperti itu ya. Kadang-kadang kan yang menghutang itu bilang lagi ke tetangganya, di sana boleh ngutang kok, aku dapat nih segini-segini misalnya, seperti itu. Kadang-kadang pelanggan juga yang bercerita ke orang lain ya, seperti itu, ke teman-temannya. Nah, kita kan nggak bisa nolak lagi ya teman-teman. Masa nggak boleh sih di sana, si ini boleh, kenapa saya enggak, seperti itu ya teman-teman. Namun jika kita tegas dari awal kepada siapapun tidak memberikan hutangan, insya Allah yang lain pun tidak akan ikut-ikutan menghutang ya teman-teman, seperti itu. Jadi intinya itu harus tegas dari kitanya, pemilik warungnya ya teman-teman. Nah, itulah teman-teman ya, kita harus bisa menolak yang berhutang ya, supaya kita usahanya lancar dan sukses juga berkembang teman-teman. Modalnya tepat berputar, tidak diutangin barangnya, seperti itu ya. Dan ini ada poin yang ketiga, pantangan yang harus kita hindari agar warung kita itu sukses dan berkembang adalah jangan sewot ataupun baper kalau tetangga kita itu berbelanja ke warung lain gitu teman-teman ya. Namun kan kebanyakan kita itu suka agak-agak gimana gitu ya, melihat tetangga terdekat berbelanja ke warung lain, apalagi jika kalau menghutang ke warung kita, kita kan rada-rada gimana gitu ya perasaannya ya, sangat kecewa ataupun gimana sih ini tetangga dekat kok malah belanja di sana. Nah, itulah teman-teman, kita tuh harus introspeksi diri. Mungkin di kita itu ada banyak hal-hal yang tetangga terdekat tidak sukai teman-teman ya. Mungkin di kita itu barangnya kurang komplit, mungkin harga-harganya terlalu mahal gitu ya, mungkin juga hal-hal lain yang mungkin tetangga kita tuh lebih paham ya, namun kita belum menyadarinya ya teman-teman. Mungkin pelayanan kita mungkin kurang enak di
dia gitu ya, karena mungkin karena merasa terdekat, jadi kita seolah-olah ya udah biarin aja deh, agak cuekan dikit seperti itu. Nah kita seperti itu mungkin ya, diantaranya seperti itu. Banyak hal-hal lain yang memang tetangga dekat kita itu tidak suka teman-teman ya. Nah ini jangan sampai kita mengalami hal ini ya. Jangan sewot ataupun baperan saat berbelanja, saat tetangga kita berbelanja di warung lain ataupun berbelanja ke tempat lain. Kan namanya rezeki itu sudah diatur ya teman-teman sama Yang Maha Kuasa. Kita tuh hanya menjalani aja usaha seperti itu. Untuk hasil dan berkahnya itu rezeki kan Allah yang ngatur ya, Allah yang mengetahui semuanya teman-teman. Tugas kita hanya berusaha aja dan berdoa seperti itu ya, selebihnya kita serahkan sama yang lebih mengetahui teman-teman ya. Mungkin bukan rezeki kita ya dari tetangga terdekat itu, mungkin rezeki kita tuh dari orang-orang yang jauh seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan baper ya, jangan marah ataupun sewot jika tetangga kita itu yang terdekat tidak berbelanja di kita ya. Nah hal-hal seperti itu pun akan menghalangi kita ya. Ini juga sebagai pantangan kita yang harus kita hindari ya, agar warung kita itu sukses dan berkembang. Kita jangan punya pikiran yang negatif kepada siapapun, apalagi kepada tetangga terdekat kita ya. Kita tetap husnuzon aja teman-teman seperti itu. Mungkin nanti ada rezeki lain yang lebih banyak, lebih bagus, lebih berkah dari orang-orang lain ya, seperti itu teman-teman. Tetap berharap yang terbaik aja. Dan kita tuh jangan punya hati julid ataupun panasan kata orang Sunda mah ya. Nggak apa-apa teman-teman. Itu hak semua orang, siapapun itu, tetangga kita ataupun saudara kita yang terdekat berbelanja dimanapun ya. Kita tidak bisa memaksa ataupun melarang mereka seperti itu teman-teman ya. Harus sadar dirilah tentang semua ini teman-teman ya, tentang rezeki kita, tentang hal apapun itu sudah ditakdirkan semuanya ya teman-teman. Rezeki itu sudah ada takarannya, sudah ada haknya masing-masing teman-teman. Dan biarpun bagaimana caranya ya, pasti akan datang ke kita jika itu memang sudah rezeki kita ya teman-teman. Biarpun orang jauh, mereka tuh rezeki kita pasti berbelanja di kita. Begitupun dengan sebaliknya ya teman-teman. Kita tuh nggak usah terlalu memikirkan hal-hal yang tidak baik ya. Kita fokus pada usaha kita, kita perbaiki segala hal usaha kita ini, tentang kelengkapan barang, tentang pelayanan, tentang segi harga kita harus perhatikan juga ya, agar warung kita itu lebih diminati banyak orang lagi. Bukan hanya orang-orang jauh, namun tetangga kita terdekat juga menginginkan belanja di kita seperti itu ya. Kita harus berbenah, harus memperbanyak kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan ini teman-teman. Dan kita harus ingat juga teman-teman ya, jangan terlalu mengharap kebaikan-kebaikan kita itu dibalas oleh orang-orang tersebut ya. Jangan selalu mengingat-ingat kebaikan, itu tidak baik teman-teman ya. Biarkan Allah yang membalasnya, biarkan tangan Allah yang bergerak ya. Kita tidak usah berharap si A diberi ini kita kasih ini, mungkin tiba-tiba dia ngasih ini lagi, seperti itu. Jangan berharap seperti itu ya. Kita serahkan aja sama yang lebih berkuasa teman-teman ya. Bagaimanapun Allah itu tidak pernah tidur. Biarpun kita melakukan sebiji apapun kebaikan, pasti akan Allah balas dengan kebaikan pula ya. Entah dari siapapun, entah dari tangan manapun, kita tidak tahu teman-teman ya. Meskipun bukan dari tangan orang tersebut ya, kita harus seperti itu ya berpikirannya teman-teman ya. Yakin aja sama yang pemberi rezeki, yakin aja sama yang mengetahui, yang lebih mengetahui tentang segala hal. Kebaikan ataupun keburukan pasti akan datang lagi kepada diri kita ya teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman sharing saya kali ini. Semoga ada manfaatnya ini, khususnya untuk diri saya, dan mudah-mudahan juga jadi pengingat untuk teman-teman lainnya ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun salah, mohon dimaafkan dan mohon juga dikoreksi ya. Terima kasih semuanya sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.